Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurul Karmila. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas gabungan dari tugas kolaborasi dari kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu modul 1.4.5.6 tentang budaya positif, membahas tentang kasus yang ada pada narasi di LMS. Pada tugas kali ini kelompok 1 itu kebagian kasus 2 dan kasus 4, sedangkan kelompok 2 kebagian kasus 1 dan kasus 3. Nah, sekarang mari kita bahas. Cekidot. Ruang kolaborasi kerja kelompok. Modul 1.4.A.5 Budaya Positif oleh kelompok 1 kelas 286 beranggotakan Siti Fatimah Syahroh, Subandrio, Dewi Rosita, Budi Utomo, Yuniatul Kamaria. Nah, di sini ada anggota kelompok 1 kelas 286. Analisis tadi kasus 1 dan kasus 3. Di sini ada gambar dari Bapak Muhammad Agung Santoso selaku fasilitator, ada Ibu Sinta Oktaviana selaku pengajar praktek, dan kelompok 1 yang beranggotakan Ibu Siti Fatimah Syahroh sebagai presenter, Bapak Subandrio sebagai operator, Ibu Yuniatul Kamaria sebagai penanya, Ibu Dewi Rosita sebagai penanya, dan Bapak Budi Utomo sebagai moderator. Adapun tujuan dari pembelajaran khusus yang dirangkum oleh kelompok 1 yaitu calon guru penggerak dapat menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama calon guru penggerak lain dalam komunitas praktisi. Kemudian calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Di sini kita lanjut, ada kasus 1, ada narasi cerita tentang kasus 1 yang harus dipecahkan oleh kelompok 1. Kasus 1 ada pertanyaan di situ, dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi siapa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Nah, di sini ada menstabilkan identitas menurut segi 3 restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu menanyakan tentang laporan Ibu Eni kepada Vivi dan Natali. Kemudian kamu tidak melakukan kesalahan seperti itu, namun nanti harus minta maaf atas kesalahannya karena tidak ada manusia yang sempurna. Ibu pun juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, validasi tindakan dari segi 3 restitusi yaitu Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan dan memperbaiki kesalahannya, dan yang selanjutnya Ibu Santi menanggapi bahwa tindakanmu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh minta maaf. Untuk segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Eni. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas.
Dan Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan. Dan selanjutnya, tetap di kasus pertama, pertanyaan yang kedua yaitu menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Restitusi yang dilakukan sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat karena yang akan mereka lakukan sudah sesuai dengan langkah-langkah restitusi, yaitu mengenai pembetulan keyakinan kelas. Selanjutnya, dari keyakinan kelas tersebut mereka mengambil langkah-langkah untuk penyelesaian masalahnya. Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Adapun langkah-langkah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali adalah yang pertama, mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas, dan tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Yang kedua, mereka mengirim email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberi tahu Ibu Eni. Yang ketiga, memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan menghubungi Ibu Eni untuk menggantikan. Pertanyaan dalam kasus 1 yaitu pertanyaan ketiga ya. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Nah, posisi yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah sebagai teman, sekaligus sebagai pembuat rasa bersalah. Bu Eni menegur murid secara halus dan lembut dengan kalimat, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya." Namun, karena tidak diindahkan, maka Bu Eni melapor kepada Ibu Santi untuk dapat diambil tindakan. Pertanyaan keempat dari kasus 1 yaitu, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Sikap Pak Hasan selaku kepala sekolah, jika saya Pak Hasan, saya mendukung langkah-langkah yang diambil Ibu Santi adalah mengapresiasi dan menyetujui karena Ibu Santi sudah memposisikan sebagai manajer dalam menyikapi permasalahan siswanya. Nah, di sini ada narasi dari kasus ketiga yang dilakukan oleh kelompok 1. Di sini saya akan membacakan sepintas dari narasi tersebut. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan tanpa acuh dan tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan tampak malas-malasan, maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam. Dan seperti itulah narasinya kira-kira sampai, karena ini terasa panjang sekali dan tulisannya memang kecil dan butuh fokus untuk membacanya. Kita lanjut ke pertanyaan dari kasus ketiga yang dibahas oleh kelompok 1. Pertanyaan yang pertama dari kasus ketiga yaitu, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Nah, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah pembuat rasa bersalah. Indikatornya yaitu Ibu Dani berkata, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Gimana kamu Fajar? Tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan pada ibu."
Untuk pertanyaan yang kedua yaitu membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Nah, dari jawaban kelompok 1, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebebasan dan kasih sayang. Faktor penyebab Faktor yang menyebabkan Fajar membutuhkan kebebasan antara lain, Fajar merasa bosan dengan metode yang dipakai oleh Ibu Dani yang hanya menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Fajar tidak nyaman karena ia kurang paham dengan pelajaran bahasa Inggris dan sikap teman yang tidak peduli dan guru yang tidak memahami kondisinya. Faktor yang menyebabkan Fajar membutuhkan kasih sayang adalah Fajar kekurangan perhatian dari guru karena guru fokus pada pembelajarannya. Fajar memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi, maka dari itu Fajar ingin diterima dan disukai di lingkungan belajarnya. Fajar membutuhkan teguran yang lembut dan kasih sayang tanpa marah-marah. Pertanyaan yang ketiga dari kasus 3, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apakah yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Nah, jawaban dari kelompok 1 adalah sebagai berikut. Mungkin kata-kata yang ramah, baik, dan lemah lembut. Fajar, jika pelajaran sedang berlangsung, peraturannya bagaimana? Kira-kira yang kamu lakukan sekarang sudah tepat atau belum? Fajar, apakah tindakan yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan karena telah melanggar keyakinan kelas? Jika kamu sudah tahu konsekuensinya, silahkan dijalankan dengan sungguh-sungguh. Itulah jawaban dari kelompok 1. Pertanyaan keempat tetap di kasus ketiga, juga tetap di masih kelompok 1. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sana dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Maka tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah sesuai jawaban dari kelompok 1, yaitu yang pertama berdiskusi bersama Ibu Dani untuk menyelesaikan masalah Fajar dengan menggunakan pendekatan kontrol seorang manajer. Yang kedua, menyarankan kepada Ibu Dani untuk mengetahui kebutuhan dasar yang mendorong Fajar berperilaku seperti itu. Yang ketiga, membantu Bu Dani untuk menyelesaikan masalah Fajar. Yang keempat, berkoordinasi dengan wali kelas dan guru BK untuk mencari solusi dan melakukan supervisi rutin kepada semua guru menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itulah jawaban dari kelompok 1. Untuk selanjutnya adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai manajerial, yaitu kepala sekolah memanggil Bu Dani dan Fajar secara bergantian untuk mengklarifikasi permasalahan yang terjadi pada Bu Dani dan Fajar. Atau dalam kurung itu ada kepala sekolah tidak hanya mendengarkan dari satu pihak saja, namun mendengarkan dari kedua belah pihak, yakni Bu Dani dan Fajar, untuk mensinkronkan masalah yang telah terjadi. Yang kedua, menyikapi masalah yang dialami Bu Dani dan Fajar.
Dan yang ketiga, mencari solusi terbaik terhadap masalah yang telah dihadapi oleh Ibu Dani dan Fajar. Dan yang keempat, membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati antara guru dan siswa. Yang kelima, kepala sekolah memberikan pembinaan kepada Fajar supaya kejadian tersebut tidak diulangi lagi. Dan yang selanjutnya adalah menyuruh Fajar untuk meminta maaf kepada Ibu Dani dan berjanji tidak mengulangi lagi. Adapun refleksi dari kelompok 1 tentang kasus 1 dan kasus 3 yang sudah dibahas oleh kelompok 1, yaitu dari kelima kontrol tersebut yang tepat untuk diterapkan sebagai pendidik yaitu tipe manajer dan teman. Guru sebagai manajer adalah mengelola waktu dan kondisi kelas dari awal sampai akhir pembelajaran, dan guru sebagai teman, guru selain pendidik juga sebagai teman bagi siswanya. Dengan demikian, anak lebih bebas untuk menjalankan keyakinan kelasnya. Nah, ada ucapan terima kasih telah mendengarkan dari apa yang saya jelaskan. Ucapan terima kasih teruntuk dari kelompok 1. Dan sekarang kita lanjut ke pembahasan di kelompok 2. Kita lanjut di tugas kelompok 2, yaitu tugas 1.4.A.5 ruang kolaborasi modul 1.4. Tetap di modul yang sama, tugas yang sama, di ruang kolaborasi yang sama, cuma kasusnya yang berbeda. Nah, di sini kelompok 2 kebagian kasus kedua dan kasus keempat. Nah, di sini kita akan lanjut lihat narasi dari kasus 2 dan kasus 4, serta siapa saja sih anggotanya dari kelompok 2 dan pembahasannya seperti apa. Nah, di sini ada introduction our team. CGP Angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Di sini ada kelompok 2. Kita kenalan dulu satu-satu dari Pak Febri ini sebagai operator. Ini ada Bu Nurul sebagai penanya, itu kebetulan saya. Terus Bu Restu sebagai notulis. Dan ini di tengah ada Bapak Solehan Arif. Beliau adalah pengajar praktek di kelompok 2. Dan kemudian ini ada Bu Lia sebagai penjawab, ada Bu Rita Pratiwi sebagai presenter, dan ada Pak Hamim sebagai moderator. Nah, di dalam kelompok 2 yaitu ada our support team, yaitu oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Muhammad Agung Santoso, dengan dengan pengajar praktek yaitu Bapak Solehan Arif. Terima kasih kepada Bapak Agung dan Bapak Solehan Arif. Dengan adanya beliau-beliau yang hebat ini, kami bisa berjalan di pendidikan guru penggerak ini dengan dampingan beliau. Nah, di sini kita langsung ke narasi dari cerita dari narasi kasus kedua, yaitu saya bacakan sekilas intinya saja.
Ini tentang Sabrina yang terburu-buru datang ke sekolah dan dia salah memakai sepatu. Dia memakai sepatu berwarna coklat sedangkan peraturannya di sekolah itu harus menggunakan sepatu warna hitam. Dan di sini dengan Bapak Lukman yang menjaga di pintu gerbang, dia kebetulan guru dari Sabrina. Nah, di situ Bapak Lukman ini tidak mengindahkan dan tidak memberi kesempatan Sabrina untuk mengemukakan alasannya. Nah, di situ Pak Lukman apabila Sabrina ini tidak mau menggunakan sepatu, tidak mau mengambil sepatu yang berwarna hitam, maka sepatunya itu harus dilepas dan seharian dia tidak menggunakan sepatu dan hanya berdiam diri di dalam kelas karena merasa malu karena tidak memakai sepatu. Kira-kira ceritanya seperti itu. Nah, pertanyaannya yang pertama dari cerita tadi yaitu dalam kasus di atas yang cerita kasus 2 tadi maksudnya, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Nah, dari cerita di atas, kelompok 2 ini menjawab bahwa Bapak Lukman itu adalah sikap yang diambil posisinya itu adalah sebagai penghukum dengan indikatornya yaitu melakukan hukuman verbal bernada suara tinggi, menjatuhkan mental sehingga Sabrina itu merasa malu dan tidak mau keluar kelas. Karena Pak Lukman meminta Sabrina untuk melepas sepatunya dan tidak mengenakan sepatunya selama seharian. Untuk pertanyaan kedua, yaitu bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Nah, kemungkinan di sini adalah pertanyaannya kita lanjutkan ke penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemungkinan yang ditanyakan yaitu, mengapa kamu terburu-buru, Sabrina? Coba cek atributmu. Apakah sudah sesuai? Semua orang pernah berbuat salah. Bapak juga pernah terburu-buru. Segitiga restitusi yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kemungkinan pertanyaannya, kamu tahu aturan sekolah tentang warna sepatu. Kamu sekarang memakai sepatu warna apa? Apa alasan kamu memakai sepatu berwarna coklat? Nah, segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kemungkinan yang ditanyakan seperti ini. Dari kejadian ini, menurut kamu, keyakinan apa yang perlu diperbaiki? Sekarang bagaimana? Apa Sabrina bersedia memperbaiki kesalahan ini? Bagaimana Sabrina mau memperbaiki kesalahan ini? Mulai kapan kamu akan menerapkannya? Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Tetap di kasus kedua, pertanyaan yang ketiga. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut,
Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Di sini ada nilai kebajikan, yaitu rasa hormat dan tanggung jawab terhadap keyakinan yang telah disepakati. Menyikapi langkah Pak Lukman, itu kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Lukman karena Pak Lukman langsung menghukum tanpa memberi kesempatan anak mencari solusi atas masalahnya. Nah, selanjutnya ada narasi dari kasus keempat, yaitu cerita tentang Anto dan Dino yang sedang bermain bersama di lapangan basket dan kemudian mereka beradu mulut, bertengkar dan beradu mulut. Dan Dino pun secara emosi dia itu mengadakan kontak fisik dan menarik kemeja Anto sampai 3 kancing Anto itu terlepas. Nah, guru piket itu langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah dan kira-kira seperti itulah ceritanya dan ibu kepala sekolah menengahi atas permasalahan antara Anto dan Dino ini. Kira-kira ceritanya seperti itulah dan akhirnya mereka itu setelah sama-sama bertanggung jawab atas kesalahan mereka, kesalahan Dino dan mereka akhirnya bercengkrama. Seperti itulah ceritanya kira-kira ya. Pertanyaan dari kasus keempat, yaitu pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Nah, di sini kelompok 2 itu menjawab kontrol yang diambil Ibu Suti adalah kontrol seorang manajer. Nah, indikatornya apa? Di situ Bu Suti melibatkan siswa dalam mencari solusi dan bertanggung jawab dari permasalahan yang dialami oleh Dino dan Anto. Ibu Suti juga memberikan waktu untuk Dino menganalisis kebutuhan dari Anto yang kancingnya lepas. Pertanyaan yang kedua dari kasus 4 yaitu dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Nah, di sini kelompok 2 menjawab Dino dikuatkan Ibu Suti dengan kata-kata Ibu Suti gimana ya? Membuat kesalahan, kata Ibu Suti, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Akan tetapi, Dino diminta untuk mencari cara lain yang lebih efektif dan Dino diminta bertanggung jawab dengan menjahit baju Anto. Nah, sedangkan Anto dikuatkan oleh Ibu Suti dengan kata-kata apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Pertanyaan ketiga dari kasus keempat, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Di sini kelompok 2 menjawab tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan, jujur dalam mengakui kesalahan yang telah diperbuat, berakhlak mulia karena mau menjalin hubungan yang baik, saling menghormati dan menghargai. Adapun refleksi dari kelompok 2 dari permasalahan kasus 2 dan kasus 4, yaitu refleksi secara keseluruhan adalah dari kelima tipe kontrol guru yang paling cocok diterapkan bagi kita adalah tipe manajer, karena tipe tersebut menempatkan guru sebagai penengah
Dalam artian siswa diberi kesempatan untuk menemukan, mencari, dan memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe @Carmila Hidayat.